Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, siswa kelas 10 SMK Negeri 7 Kendal yang baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 7 Kendal tahun 2021-2022. Anak-anakku yang berbahagia, kenapa anak-anakku mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah? Kegiatan ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena posisi kalian saat ini telah berubah. Berubah yang tadinya berada di SMP atau MTS, sekarang kalian sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat atas. Khususnya saat ini kalian sudah diterima di SMK Negeri 7 Kendal. Sekolah berbasis kejuruan, di mana sekolah ini ada 2 jurusan, yaitu jurusan TKJ Teknik Komponen Jaringan dan TBSM Teknik Bisnis Sepeda Motor. Anak-anakku yang berbahagia, materi kali ini adalah materi kesiswaan. Kesiswaan berasal dari kata siswa, kemudian ketambahan awalan ke dan akhiran an. Siswa artinya sama saja dengan murid, dengan peserta didik. Peserta didik atau murid memiliki hak dan kewajiban ketika mereka berada di sebuah sekolah. Maka kalian saat ini sebagai siswa di SMK Negeri 7 Kendal harus tahu kewajiban-kewajibannya setelah kalian menjadi siswa di SMK Negeri 7 Kendal. Demikian pula kami sebagai pengelola, sebagai aparatur sipil negara yang ditugaskan di sekolah ini akan memberikan pelayanan-pelayanan kepada kalian, sehingga kalian akan menjadi siswa-siswa yang memiliki kemampuan yang bisa meningkatkan potensi kalian. Dari potensi yang saat itu berada di SMP menjadi potensi yang lebih tinggi lagi, yaitu di tingkat SLTA. Anak-anakku yang berbahagia, untuk itu di slide yang kedua kita menyadari bahwa kalian sebagai siswa yang berada di SMK Negeri 7 Kendal akan mendapatkan pelayanan, akan mendapatkan bimbingan, akan mendapatkan pendidikan dari sekolah ini. Nah, pendidikan atau pembelajaran di sekolah ini, di SMK Negeri 7 Kendal, nanti akan disampaikan dalam bentuk yang pertama adalah kurikuler. Yang kedua, pembelajaran atau pendidikan akan disampaikan dalam bentuk kokurikuler. Dan yang ketiga akan disampaikan dalam bentuk ekstrakurikuler. Apa itu kurikuler? Kurikuler artinya nanti kalian sebagai siswa SMK Negeri 7 Kendal akan diberikan bimbingan, pembelajaran, pendidikan melalui jam pelajaran, melalui tatap muka di kelas yang sudah diatur di dalam kurikulum. Kalian nanti akan berbeda mendapatkan pembelajaran antara yang di TKJ dan di TBSM. Di samping ada pembelajaran-pembelajaran yang sama, tetapi nanti dalam hal kejurusan kalian akan mendapatkan
materi atau mata pelajaran yang berbeda. Yang TKJ berarti nanti kalian akan mendapatkan pelajaran terkait dengan ke-TKJ-an, dan yang TBSM kalian akan mendapatkan materi-materi tentang otomotif atau tentang sepeda motor. Itu nanti akan disampaikan dalam jam pembelajaran. Dari hari Senin sampai hari Jumat nanti akan diatur. Kemudian yang kedua, kokurikuler. Kalian akan mendapatkan bimbingan. Kalian akan mendapatkan pembelajaran, pendidikan di luar jam tatap muka yang sudah diatur dalam kurikulum. Misalnya kalian mendapatkan pelatihan di bengkel, kalian mendapatkan pelatihan di lab TKJ terkait dengan peningkatan atau eksplorasi lebih dalam tentang ilmu-ilmu itu yang berada di luar jam pelajaran, dibimbing oleh para instruktur atau para guru-guru yang ada. Kemudian yang ketiga, ekstrakurikuler, itu pembelajaran yang sifatnya pemenuhan bakat, minat, keterampilan kalian yang perlu dieksplorasi, yang perlu ditingkatkan potensinya melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Ini biasanya lebih pada penekanan di luar akademik, di luar tentang intelektual, seperti keterampilan, olahraga, kesenian, dan lain sebagainya. Kalian nanti di SMK Negeri 7 Kendal akan mendapatkan ekstrakurikuler. Nanti yang pinter, bakat, sepak bola, atau futsal, atau nanti akan ada badminton, mungkin tenis meja, atau olahraga yang lainnya. Silakan kalian dikembangkan dalam bentuk ekstrakurikuler di luar jam tatap muka. Hari-harinya nanti akan ada sendiri di luar jam tatap muka. Yang kesenian juga ada. Nanti silahkan yang bisa nyanyi, yang bisa tari, dan lain sebagainya. Nanti kalian akan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru dalam bentuk ekstrakurikuler. Anak-anakku yang berbahagia, untuk selanjutnya kesiswaan dalam hal pembinaannya itu memiliki 4 tujuan. Yang pertama, pembinaan kesiswaan khususnya di SMK Negeri 7 Kendal. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Ingat bahwa kalian sebagai siswa itu sudah diberikan bekal, sudah diberikan potensi yang sangat komplit, potensi yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka potensi-potensi kalian akan menjadi kerdil, akan menjadi tidak bisa tumbuh ketika kalian tidak bersekolah, ketika kalian tidak dibimbing, ketika kalian tidak diarahkan. Karena itu tujuan ke pembinaan kesiswaan di sini adalah mengembangkan potensi kalian. Potensi kalian akan dibimbing, akan didampingi, akan diarahkan melalui bakat, minat, dan kreativitas kalian. Nanti di sekolah ini, di SMK Negeri 7 Kendal ini, silahkan kalian genjot potensi kalian. Kalian tingkatkan potensi Anda menjadi anak-anak yang memiliki potensi yang hebat, menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa mengendalikan dirinya, bahkan mensukseskan dirinya nanti setelah kalian keluar dari sekolah ini. Yang kedua, mewujudkan ketahanan sekolah. Bahwa kalian sebagai siswa di SMK Negeri 7 Kendal, kami seluruh guru akan memberikan bimbingan, akan memberikan pendampingan, akan menyampaikan materi pelajaran agar kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bagus, anak-anak yang memiliki prestasi yang hebat.
Karena itu sekolah memiliki tugas membina kalian semuanya sebagai siswa agar kalian tidak terpengaruh dari hal-hal yang negatif yang bisa menjerumuskan, bahkan hal-hal yang bisa mematahkan kreativitas kalian, mematahkan bakat kalian, mematahkan minat kalian. Artinya nanti di dalam kesiswaan akan dibina, akan diarahkan agar kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mampu mengendalikan diri kalian dari segala pengaruh-pengaruh yang negatif. Contohnya pengaruh negatif, kalian masih sekolah tetapi kalian bergaul bebas di luar sekolah. Kalian melakukan tindakan-tindakan yang amoral, kalian melakukan tindakan-tindakan yang asusila, kalian minum minuman keras, kalian nongkrong-nongkrong, kalian suka bolos, dan lain sebagainya. Ini semuanya menjadi tanggung jawab pembinaan kesiswaan. Yang ketiga, mewujudkan prestasi siswa yang unggul. Ingat bahwa sekali lagi potensi yang akan kalian gali, potensi yang akan kalian tingkatkan agar kalian ini menjadi anak-anak yang memiliki prestasi yang unggul. Kalian jangan berkecil hati, kalian jangan minder, kalian bersekolah di sekolahan yang berada di pegunungan di desa, jangan. Sudah banyak contoh dari teman-teman kalian, kakak-kakak kelas kalian, dengan segala kekuatan, dengan segala perjuangan, dengan segala upaya yang gigih, tanpa mengenal menyerah, tanpa mengenal loyo, mereka belajar dengan sungguh-sungguh, mereka tingkatkan prestasi, dan sekarang anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sudah jam terbangnya tinggi, anak-anak yang sudah bisa bekerja mandiri, bahkan bisa membiayai dirinya sendiri, bahkan bisa membantu orang tua kalian. Silakan prestasi kalian yang di TKJ, silakan prestasinya ditingkatkan, prestasinya diwujudkan dalam bentuk kejuaraan apa saja. Nanti yang di TKJ banyak, nanti ada lomba-lomba yang bersifat TKJ. Yang di TPSM juga banyak lomba-lomba yang sifatnya penguasaan kompetensi tentang ke-TPSM-an. Jadi ini merupakan aktualisasi diri kalian. Kembangkan potensi, bakat, minat, dan kreativitas. Kemudian yang keempat, yaitu mewujudkan masyarakat madani atau civil society. Ingat bahwa kalian sebagai siswa di SMK Negeri 7 Kendal adalah miniatur masyarakat besar di negara dan bangsa kita Indonesia. Kalian sebagai masyarakat kecil di SMK Negeri 7 Kendal tidak hanya nanti kalian akan meningkatkan kecerdasan intelektual kalian, tetapi kalian harus diimbangi dengan kecerdasan sosial kalian, kecerdasan spiritual kalian dalam bentuk akhlak yang mulia. Apa artinya kalian menjadi anak yang pintar, anak yang pandai, kalau kalian tidak memiliki akhlak yang mulia? Nanti kriterianya banyak. Akhlak yang mulia seperti apa? Termasuk kalian harus memiliki wawasan demokratisasi, menghormati hak asasi manusia sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar di SMK Negeri 7 Kendal. Jangan kalian itu otoriter, jangan kalian merasa unggul sendiri, tetapi kalian harus menghormati sesama makhluk yang lain, sesama teman,
sesama siapapun ketika kalian berada di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi tugas pembinaan kesiswaan, dan kalian sebagai siswa harus patuh tunduk dengan aturan-aturan nanti yang telah diberlakukan di SMK Negeri 7 Kendal. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya untuk materi pembinaan kesiswaan bisa kalian lihat dalam slide. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menjadi hal yang sangat pokok sekali. Pembinaan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, budi pekerti luhur atau akhlak mulia yang tadi sudah kita bahas. Ini akan menjadi materi pembinaan kesiswaan di SMK Negeri 7 Kendal. Bagaimana agar anak-anak SMK Negeri 7 Kendal memiliki budi pekerti luhur atau akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat luas. Yang ketiga, kepribadian unggul. Kalian harus menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Unggul itu lebih dari baik. Jadi kalau menjadi anak yang baik itu wajar. Kita semua harus menjadi anak yang baik. Tetapi kalian harus ditingkatkan lagi menjadi anak yang memiliki kepribadian yang unggul. Kalau sudah unggul, insya Allah akan dicari oleh siapapun. Artinya kepribadian unggul juga kalian harus memiliki wawasan kebangsaan. Kalian mindsetnya jangan mindset kampung, jangan mindset desa, mindset kecamatan, jangan. Tetapi mindset pemikiran kalian harus luas. Bahkan tidak hanya Indonesia, kalau bisa kalian menjadi orang-orang yang unggul, yang bisa menjadikan manfaat untuk negara, bangsa, bahkan dunia. Nah, yang keempat, prestasi akademik. Ini menjadi pembinaan kesiswaan. Prestasi akademik itu dalam hal masalah intelektual, ilmu pengetahuan harus kita tingkatkan prestasinya, termasuk yang non akademik seperti seni dan olahraga. Kalian harus tingkatkan. Yang bisa seni silahkan ditingkatkan di bidang kesenian, yang bisa olahraga kalian tingkatkan di bidang olahraga. Yang kelima, demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi. Ini menjadi pembinaan kesiswaan. Kalian harus menjadi anak-anak yang memiliki kepekaan. Peka. Harus memiliki self of crisis. Harus memiliki rasa tanggung jawab sebagai generasi muda, sebagai siswa. Di mana saja, jangan menjadi anak yang eksklusif, menyendiri, tidak mau berkumpul, tidak mau berteman dengan yang jangan. Termasuk kalian harus memiliki jiwa yang toleransi. Toleransi itu memiliki jiwa yang lapang, membantu, memiliki jiwa yang hormat kepada pihak-pihak yang lain. Yang keenam, kreativitas, keterampilan, kewirausahaan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Harus tingkatkan kreativitas, keterampilan, kewirausahaan. Ini menjadi penting, kewirausahaan. Karena wirausaha ini menjadi di samping wirausaha, pemikiran wirausaha, inilah yang nanti akan bisa mengalahkan kompetitor kalian ketika kalian berada di luar sekolah, ketika kalian sudah keluar sekolah. Jiwa wirausaha ini menjadi penting, sehingga di tengah-tengah mencari kerja yang sulit, di tengah-tengah persaingan yang ketat, jiwa wirausaha menjadi penting. Kemudian yang ketujuh, kualitas jasmani, sehat, gizi, ini menjadi penting juga, menjadi tanggung jawab.
kemudian ada sastra dan budaya, kemudian ada teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, ini yang kesembilan ini menjadi sangat penting sekali, lebih-lebih di zaman seperti sekarang ini. Siapa yang tertinggal teknologi, informasi, dan komunikasinya, mereka akan tertinggal oleh kemajuan zaman. Maka teknologi, informasi, komunikasi harus kalian kuasai. Kemudian yang ke-10, komunikasi bahasa asing. Ini sebagai kompetensi tambahan. Kalau kalian bisa memiliki bahasa asing, maka nilai kalian akan menjadi lebih dibandingkan anak-anak yang lain. Anak-anakku yang berbahagia, untuk selanjutnya, untuk materi kesiswaan yang terakhir, yaitu bahwa pembinaan kesiswaan di sekolah, khususnya di SMK Negeri 7 Kendal ini, nanti akan diwadahi dalam bentuk OSIS. Apa itu OSIS? Anak-anak mungkin sudah pernah dengar. Kepanjangannya apa? Organisasi Siswa Intra Sekolah. Nah, semua yang sudah kita bahas tadi, kalian sebagai siswa di SMK Negeri 7 Kendal memiliki wadah tempat untuk mengembangkan potensi kalian, untuk mengembangkan bakat kalian, minat kalian. Tempatnya, wadahnya ada di OSIS. Maka nanti kalian semuanya setelah masuk di SMK Negeri 7 Kendal, kalian akan masuk ke dalam organisasi siswa intra sekolah atau OSIS SMK Negeri 7 Kendal. Silahkan kalian nanti menjadi pengurus, berlomba-lomba menjadi pengurus di OSIS. Jangan malu-malu, jangan minder, jangan berkecil hati, tetapi kan harus mampu membesarkan OSIS SMK Negeri 7 Kendal. Bahwa OSIS SMK Negeri 7 Kendal ini berkibar di tengah-tengah sekolah-sekolah yang lain. Untuk itu nanti manfaatnya kalian sebagai siswa, kalau di OSIS, yang pertama kalian akan mampu mengasah jiwa kepemimpinan. Karena kalian nanti sebagai pengurus OSIS akan dituntut bagaimana menggerakkan sumber daya yang ada untuk meraih hasil, meraih sukses sesuai dengan tujuannya. Kalian akan menggerakkan teman-teman kalian. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan manajemen. Artinya bahwa manajemen itu menjadi penting sekali dalam hidup ini. Kalau kalian masuk OSIS, maka kalian akan mampu memanage, mampu mengatur, mampu mengelola dalam bentuk program. Kalian punya program sendiri, kalian atur sendiri, kalian laksanakan sendiri sampai kalian mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu ada di OSIS. Manajemen kemampuan kalian akan bisa ditingkatkan di situ. Kemudian yang ketiga, pengalaman organisasi. Ya, jelas kalau kalian nanti masuk di pengurus OSIS, kalian akan memiliki pengalaman tersendiri yang tidak dimiliki oleh teman-teman kalian. Pengalaman yang berharga ini akan sangat bermanfaat ketika kalian masuk di dunia kerja. Karena disiplin dalam organisasi akan terimplementasi atau akan terbawa ketika kalian masuk di dunia kerja. Yang keempat, meningkatkan kerjasama. Di dalam OSIS nanti kalian akan saling bekerja sama, saling membantu, gotong royong antar sesama anggota. Kalian akan berlatih mengerjakan tugas-tugas bekerja kalian secara bersama-sama. Yang kurang bisa dibantu oleh yang bisa. Yang bisa mengarahkan, bisa membimbing teman-teman kalian yang belum bisa.
ini ada di OSIS. Kemudian yang kelima, berperan lewat program kerja. Artinya ketika kalian menjadi pengurus OSIS, kalian akan berupaya berlatih menyusun, membuat program kegiatan atau program kerja untuk dilaksanakan sesama siswa. Bahkan program kerja ini bisa kalian lebih tingkatkan lagi program kerja atau program kegiatan di tingkat masyarakat. Karena kalian sudah terlatih, karena kalian sudah terbiasa di OSIS, maka pembuatan program kegiatan akan bisa kalian laksanakan dengan baik karena kalian sudah belajar di dalam organisasi OSIS. Anak-anakku yang berbahagia, demikian sekilas tentang kesiswaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya nanti di akhir pembelajaran pada siang hari ini. Barangkali ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan, ada hal-hal yang perlu kalian jawab dari pertanyaan-pertanyaan di Google. Silahkan nanti kalian jawab sebisa mungkin. Kalian jawab yang terbaik sesuai dengan analisa pemikiran kalian. Demikian, ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa menjadi nilai tambah buat kita semuanya. Nanti kita akan lanjutkan terkait dengan masalah corona. Sementara itu, terima kasih. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, hal yang terkait dengan COVID-19. Anak-anakku yang berbahagia, kita tahu bahwa bangsa kita hampir 2 tahun telah dilanda musibah berupa bencana COVID-19 yang sampai saat ini belum kunjung reda. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat baik di media elektronik, televisi, media sosial, kita menyaksikan betapa banyak masyarakat kita, saudara kita, teman kita yang terpapar COVID. Bahkan sampai banyak yang harus menghabisi nyawanya dengan segala perjuangan melawan COVID tersebut. Karena ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, terkait dengan ini, kalian sebagai generasi muda, sebagai pelajar, sebagai generasi yang terdidik, kalian harus paham, setidaknya mengerti tentang apa itu COVID-19. Kemudian bagaimana posisi kita mensikapi tentang musibah COVID ini. Kita harus sadar bahwa musibah atau virus, penyakit ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus bisa mensikapinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat agama kita. Karena kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada yang menskenario, dan semua yang terjadi ini ada pembelajaran buat kita semuanya. Anak-anakku yang berbahagia, langsung saja kita ke slide berikutnya. Apa itu virus corona? Kalian bisa analisa, bisa ikuti dalam slide berikut. Nah, penularannya seperti itu. Kalian bisa lihat dalam slide bahwa virus ini menular sangat cepat dan virus ini memang tidak kelihatan. Untuk itu kita harus waspada,
Kita harus mengerti gejala-gejalanya dan mengerti bagaimana sikap-sikap untuk mengatasinya. Nah, gejala-gejala COVID-19 ini penting, perlu kalian ketahui. Yang pertama, bahwa orang yang terkena atau orang yang tertular COVID-19, gejalanya yang pertama demam, kemudian ada rasa lelah, batuk kering. Kemudian selanjutnya, beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri, sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruam kulit. Untuk hilang penciuman dan pembauan ini menjadi hal yang sangat penting sekali, karena ini gejala-gejala yang sudah mendekati tingkat yang sangat tinggi ketika penciuman dan pembauan sudah hilang. Kemudian bagi orang yang lanjut usia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti sudah ada rekam jejak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes, kanker, ini sangat berisiko lebih besar mengalami keparahan atau lebih mudah tertular. Kemudian pesan yang perlu disampaikan dalam hal ini, silakan kalian bisa ikuti dalam slide. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 40-60 detik. Bersih tangan dengan hand sanitizer. Kemudian yang kedua, menutup mulut hidung ketika kita bersin atau batuk. Gunakan masker. Dan ketika memiliki gejala saluran napas, masker dan berobat ke pelayanan kesehatan atau puskesmas atau dokter yang terdekat. Melakukan kebersihan tangan rutin dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya tentang komunikasi publik, ini kita jangan menutup diri, komunikasikan keberadaan kondisi kita, utamanya bagi yang sudah terindikasi positif COVID-19. Silakan bisa kalian ikuti dalam slide. Anak-anakku yang berbahagia, demikian sekilas tentang COVID-19 atau corona disease yang saat ini memang telah melanda negara dan bangsa kita. Kalian bisa mengeksplor tentang COVID-19 baik di media massa, di internet, atau di literatur yang lain. Dan kita sebagai manusia harus mensikapi musibah
COVID-19 ini dengan benar, tanpa menyalahkan pihak-pihak manapun. Yang penting ikhtiar semaksimal mungkin ketika kita sakit, apalagi ketika kita sudah dinyatakan terpapar COVID-19, maka kita harus berupaya semaksimal mungkin. Ikuti anjuran para ahli, ikuti protokol kesehatan. Insya Allah kita semuanya bisa terhindar dari musibah COVID-19. Dan yang terakhir, kita berharap mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan kepada kita semuanya, COVID-19 segera berakhir di bumi Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.